Bali sebagai gudangnya tradisi dan kegiatan spiritual keagamaan memang tak akan pernah habis untuk dibahas. Salah satu ritual dan upacara keagamaan yang sampai saat ini masih dilakukan masyarakat Hindu di Bali, yakni upacara 3 bulanan. Acara 3 bulanan jika dihitung secara jumlah hari memang tak identik dengan jumlah hari dari kalender yang berlaku secara nasional. Namun 3 bulan tersebut dihitung sesuai dengan kalender Bali, yakni 105 hari. Karena 1 bulan kalender Bali adalah 35 hari, suatu usia bagi si jabang bayi yang setiap bagian panca inderanya sudah mulai aktif, termasuk dengan pencernaannya. Menurut beberapa sumber, disebutkan jika mulai aktifnya panca indera inilah yang nantinya akan membawa dampak positif maupun negatif pada kesucian Atman atau roh si jabang bayi. Karena itulah upacara 3 bulanan ini digelar dengan tujuan menyiapkan bayi tersebut untuk waspada akan pengaruh-pengaruh panca indera. Kemudian upacara ini juga dimaksudkan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Hyang Witiwasa yang selama ini menjaga si jabang bayi, mulai dari kandungan hingga lahir. Termasuk keyakinan bahwa dengan usia 3 bulan ini pula, bayi tersebut telah menjadi manusia dengan kakinya yang sudah diperbolehkan untuk menginjak tanah, termasuk untuk diberikan nama. Ketika si jawang bayi belum menjalani upacara 3 bulanan, maka bayi itu pun masih disebut Chuntake alias belum suci, sehingga sang jabang bayi pun belum bisa untuk memasuki areal tempat suci, termasuk merajan di rumah masing-masing. Upacara ini memang masih rangkaian dari bayi itu lahir sampai dewasa, sebab upacara 3 bulanan ini memiliki makna kalau si jabang bayi ini sudah tidak lagi Chuntake, sehingga bayi ini pun sudah bisa menginjak tanah atau ibu pertiwi. Karena tidak lagi Chuntake, sang bayi pun sudah bisa diajak ke mirajan untuk melakukan persembahyangan. Termasuk yang tak kalah penting, bahwa dengan sudah melaksanakan upacara 3 bulanan ini, sang bayi pun sudah bisa melaksanakan upacara ngutangin bok atau potong rambut. 3 bulan itu maknanya nyambutin, sama identik dengan nyambutan itu pengertiannya di kentana si bajabang bayi dilakukan upakara muja kertining amalaku saji penyambutan maka tutup 3 bulan dumadi menadi jatma ring merca pada. Intinya dini si bayi memberikan lelaban ring rari bajang, bebajangan sang rari, selanjutnya sama babu bajangnya. Rari bajang dan babu bajangnya itu diberikan upah sekarang dan ya dilakukan dengan upacara 3 bulanan. Intinya di 3 bulan itu ada istilahnya bantan tetamanan. Tetaman itu artinya si bayi diberikan arahan-arahan oleh Panca Dewi. Nah, Panca Dewi yang pertama, Dewi Uma memberikan arahan agar si bayi itu biar bisa berbicara yang sesuai dengan tua. Ya, sudah itu Dewi Saraswati memberikan arahan agar si bayi itu bisa nantinya bisa masasra. Kemudian Sasi Dewi memberikan arahan agar si bayi itu nantinya bisa merias diri. Dan itu Sri Dewi memberikan arahan agar si bayi itu bisa punya etika cara makan. Dan itu Dewi yang kelima adalah Dewi Uma. Dewi Uma itu memberikan arahan tatua agama. Itu 5 dewi itu memberikan arahan sekaligus memberikan kita pengelukatan
penglukat kepada si jabang bayi, istilahnya melukat seperti letah si bayi itu agar bisa mempelajari apa-apa yang menjadi petunjuk Pancadewi. Itu kemudian ada istilahnya di sini intinya bantan sambutan. Bantanan sambutan itu istilahnya menyambut atma antara atma para atman ipun sang rare agar bisa untuk melinggih ring awak sariranipun ngeraksa jiwa permanan ipun sang bayi. Nah, itu ada istilahnya sekarang istilahnya penglepas aom. Penglepas aom itu dia ngelepas segala unsur-unsur yang bersifat tidak baik, dilepas sekarang agar dia itu bisa ditunggu oleh Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tri Permana, dan juga ditunggu oleh Sang Hyang Urip biar kehidupan dia itu bisa langgeng. Itu intinya daripada niki sambutan. Akhirnya selanjutnya dia ngilahin lesung. Lesung itu istilahnya sekarang ada istilahnya yang dimaksud tunggul ametung. Kenapa dia dibersihkan? Karena si bayi itu keikat oleh si tunggul ametung. Tunggul ametung itu ada mempunyai makna. Tunggul itu artinya tunggal. Itu atma, metung itu petang. Artinya atma sang bayi masih metunggal dengan buta kala. Buta kalanya itu ya sekarang diberikan pengelukatan biar dilepas segala malapetaka petakan, biar lepas bisa bersih kembali. Itu akal ada istilahnya bantal lesung, ngilah lesung nih ke. Ada ngilah pane, ada ngilah pane pang lima nika intinya ilah pertama nunas pelukatan Mahadewi, ilah kedua nunas pelukatan Saraswati Dewi, ilah ketiga nunas pelukatan Sasi Dewi, ilah ketiga, ilah keempat nunas pelukatan Sri Dewi, ilah kelima nunas pelukatan sama Mahadewi. Nah di sana intinya pang bisa ngeraos, pang bisa mesastra, pang bisa mepayas, pang bisa makan, pang bisa meagama gitu intinya. Nika ada istilahnya tungkat. Tungkat nika dituntun beliau sang si bayi untuk mencapai suatu kesetujuan oleh Sang Hyang Tunggal. Tungkatnya berserta dengan catur sanaknya nanti. Catur sanak si bayi ini juga dibersihkan dengan melukat membersih sesuai dengan apa yang diharapkan seperti Panca Dewi yang terdahulu kan. Ayeuna nika nunas pengeraksa sekala kelawan segala ring Sang Hyang Ayu, Sang Hyang Guru, Sang Hyang Guru Wisnu, Guru Reka. Pang keraksa jiwa permana bayu permananipun si jabang bayi mangda enak ipun aturu tu artinya pangluung ya kena pula sia pang ada yang ngeraksa pang sing ada gangguan itu artinya intinya segala gangguan yang ada tu dimusnahkan oleh beliau.